Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina kasabu sayyi'ati ayatina qulillahu asra'u makran inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون فمنهم من يستمع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Mujahidin rahimakumullah, senantiasa marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, dengan kasih dan sayangnya serta segala rahmat dan nikmatnya, kita masih ditakdirkan untuk bermajelis, bertatap muka kembali, yang lama kita nggak hadir di sini gitu ya, tapi tetap bersyukur gitu. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, sang reformator sejati, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut dan tabi'utnya. Kita tidak kalah lagi para mujahid dan mujahidannya yang senantiasa sikap terus menerus untuk menegakkan lillahi kalimatillah. Ikhwan mujahidin rahimakumullah, sudah berapa bulan saya nggak sini? Berapa? Dari puasa. Sebelum puasa ya? Sebelum puasa 2 bulanan ya. Kita ditinggalkan Ramadan itu berapa bulan? Baru 1 bulan ya? Baru 1 bulan ya? Baru 1 bulan. Iya. Bisa nggak kita introspeksi apa yang kita dapatkan dari tarbiyah bulan Ramadan kemarin? Ya, 1 bulan penuh. Di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, 1 bulan kita itu dididik oleh Allah sebenarnya agar bisa sikap, agar kita bisa tetap ya terbiasa untuk menjalankan ibadah, karena tujuan puasa itu adalah la'alakum tattaqun, agar kita bertakwa. Sebenarnya 1 bulan itu cukup ya, cukup untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Maka ada beberapa golongan, 3 golongan ya, yang manusia itu melewati Ramadan. Yang pertama, golongan manusia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjaganya sampai akhir. Jadi golongan ini yang senantiasa istiqomah, Pak. Walaupun di luar Ramadan, dia tetap pengen suasananya menjadi Ramadan, Pak. Nah, ini golongan yang telah mendapatkan kebaikan. Yang kedua, golongan manusia yang lalai. Dia puasa, dia sholat, dia tadarus, ya,
Akan tetapi ketaatannya itu musiman, Pak. Di dalam bulan Ramadan mau semangatnya luar biasa. Habis asar kajian, habis tarawih kajian. Tapi di luar Ramadan hilang. Kenapa begitu? Karena kita ini baru musiman. Gitu ya. Golongan yang ketiga, manusia yang tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Jadi golongan yang satu ini tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan dia itu ketika melewati Ramadan itu kayak lega. Alhamdulillah. Jadi seolah-olah kayak tersiksa. Ketika dia di bulan Ramadan. Lagi mana gak tersiksa? Gak puasa itu istri gak masak. Gak puasa itu nggak enak sampai anak sama anak kan gitu, sehingga dia puasanya terpaksa gitu. Nah, Ikhwan Mujahidin rahimahullah, sebenarnya saya ingin membahas tentang tanda-tanda orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Cuma saya ingin membahas 1100 hadis pilihan yang dulu pernah saya sampaikan ketika Nabi Muhammad naik mimbar. Ketika naik ke tangga pertama, ada sahabat yang mendengar Nabi itu mengucapkan amin. Dulu pernah sampai ini ya. Ketika naik yang kedua, tangga kedua, Nabi juga mengucapkan amin. Sahabat mendengarnya sampai ketiga. Setelah selesai sholat, sahabat mendekati Rasulullah dan menanyakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi aku mendengar bahwasanya engkau telah mengucapkan amin selama 3 kali. Apa yang kau amini itu ya Rasulullah? Baru Rasulullah menceritakan bahwasanya tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan dia memohon kepadaku agar aku mengamini doanya. Ya, tahu nggak doa yang pertama? Celaka dan hina orang yang apabila disebut namamu dia tidak bersolawat atasmu. Gitu ya. Nabi mengucapkan amin. Cuma perhatikan doanya. Celaka dan hina orang yang apabila disebut nama Muhammad dia tidak bersolawat atasnya. Bahkan umatnya Nabi Muhammad ketika ada solawat dikumandangkan terus dia nggak bersolawat, dia disebut bakhil. Karena Nabi subhanallah luar biasanya membela umatnya. Nah, ini perlu dibahas sedikit. Solawat itu bentuk jamak dari kata sholat atau sholat yang artinya doa, keberkatan, kemuliaan, kesejahteraan. Ada ulama yang mengatakan bahwa sholawat dari Allah artinya rahmat, sholawat dari malaikat artinya ampunan, sedangkan sholawat dari manusia artinya doa. Cuma pengertian sholawat secara bahasa, para ulama sebagian besar sepakat Allahumma sholli alaihi. Ada juga yang berpendapat sholawat itu tidak hanya sekedar berhenti di ucapan saja, melainkan ada tindak lanjutnya. Karena ucapan setiap orang muslim itu yang keluar dari lubuk hatinya, yang keluar tekad yang keluar dari lubuk hatinya itu adalah ucapannya, perkataannya, tingkah lakunya. Itu nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang dinamakan ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Ikhwan Mujahidin rahimahullah, ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah tak perlu sholat. Ketika Allah menyuruh kita puasa, ya Allah tak perlu puasa. Ketika Allah menyuruh umatnya untuk berhaji, Allah tak perlu berhaji. Tetapi ketika Allah menyuruh kita bersolawat, Allah ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sampai seperti itu. Maka doa malaikat Jibril ini diamini oleh Nabi Muhammad
celaka dan hina orang yang apabila disebut nama Muhammad dia tidak bersolat atas. Ini hati-hati. Tergolong orang yang celaka dan hina, orang yang tidak pernah sholat itu. Yang kedua, celaka dan hina orang yang diberi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, atau mungkin salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak bisa mampu memasukkan dirinya ke surga. Nabi juga mengucapkan amin. Ini tergolong orang celaka dan hina orang yang diberi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya ataupun salah satu dari kedua orang tuanya, tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dirinya ke surga. Kayak apa peran orang tua itu? Coba kita buka di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Quran terjemahnya dibuka. Udah ketemu? Yang ketemu udah baca. Surat Al-A'raf ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Udah ketemu? Al-A'raf ayat berapa? 17:23. Benar. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Yang pertama Allah menyebut jangan musyrik. Ya, janganlah kamu menyembah selain Allah. Udah ketemu belum? 17:23. Salah. Al-A'raf ayat 23. ayat 23. Iya. Qala rabbani qala rabbana zalamna anfusana. Bentar. Masa diri. Ayat 23. 23. Wa qadha rabbuka Al-Isra. Saya bilang 17. Benar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ini aja nggak boleh, apalagi cerewet gitu. Aja nggak boleh begitu, apalagi kita udah mati gitu, ngerepotin aja gitu. Ini luar biasa, Pak. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini Nabi celaka dan hina salah seorang di antara kalian yang apabila mempunyai kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tetapi dengan keberadaan kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dirinya ke surga. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu, Pak, luar biasa. Jauh hari Nabi itu sebelum ketemu sama orangnya dikabarkan bahwasanya nanti kepada Umar bin Khattab, hai Umar, ya, nanti itu ada seorang dari Iran yang apabila dia mengangkat kedua tangannya itu langit terbelah, malaikat turun, Pak. Siapa dia? Uwais
Uwais Al-Qarni itu nggak terkenal di dunia, tapi di langit dia terkenal, Pak. Berbaktinya kepada kedua orang tuanya luar biasa. Dia punya pikiran ketika mau memberangkatkan haji ibunya, ya, maka dirinya menyiapkan fisiknya. Dia pelihara itu kambing, Pak. Tiap hari digendong, naik ke bukit, turun ke bukit, sampai kambing itu bobotnya 50 kilo. Untuk menyiapkan fisiknya itu latihannya menggendong kambing. Iya. Sampai ketika ini saya sudah mampu ini, fisiknya sudah kuat, maka ibunya digendong, Pak. Subhanallah. Sampai kayak begitu. Sampai ketika pulang dari haji, ibunya bertanya, "Wahai Uwais, tadi kamu berdoa apa?" "Saya berdoa agar ibu diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga." "Terus kamu berdoa apa?" "Cukup aku mendoakan ampunan agar Allah mengampuni ibuku." "Terus kamu gak berdoa?" Kata ibunya. "Enggak, cukup ridho ibu, nanti aku juga masuk surga." Tapi ketika itu ibunya bilang, "Mintalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan sakit apa itu?" Ada yang bilang sakit apa? Sakit kulit. Sakit kulitnya. Kata Uwais, "Aku malu ibu untuk memohon itu, tapi tak perintahkan, itu perintahku," kata ibunya. Akhirnya karena perintah ibunya, maka diangkat kedua tangannya. Seketika itu sembuh. Hanya tanda yang dimana itu untuk tandanya Umar bin Khattab, Pak. Ya, sebesar dirham aja itu nggak dihilangkan, karena memang Nabi itu mencirikan ada sopak, ada bekas gitu. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Maka Allah berfirman di dalam surah selanjutnya ini, "Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, wa qur rabbi, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Ini mungkin saya teringat ketika saya main ke rumahnya Pak Fatahillah. Ibunya lagi ada jatah di rumahnya. Ya, setelah lewatkan 1 minggu di Pak Fatahillah, 1 minggu di adiknya, diputar begitu. Ya, tapi ketika sudah usai masa itunya, mau pindah ke adiknya, kata Pak Fatahillah, "Ibu di sini aja kok, Bu. Terus di sini." Singkat cerita, ibunya bilang, "Apakah kamu gak bosan tanya sama aku terus? Ya, ngeramut aku terus, kamu gak bosan tak?" Maka Pak Fatahillah juga bilang, "Dulu pernah bosan gak ibu ketika waktu ibu mandiin aku ketika aku kecil, netekin aku ketika aku kecil, ya, nggendong aku ketika kecil, pernah bosan gak ibu?" "Ya enggak lah." "Maka dari itu saya gak pernah bosan." Ini sepele loh, Pak. Ya, ini sepele. Saya punya ibu sudah meninggal, Pak. Nyeselnya minta ampun, Pak. Seandainya ketika itu saya gak pernah nyebokin ibu saya, bagaimana penyesalan saya? Karena belum cukup, Pak. Balas budi saya sama ibu saya itu belum cukup gitu. Ya. Nah, ini mumpung yang masih punya orang tua gitu. Ya. Kita harus berbakti. Jangan sampai kita mengucapkan dan wis. Ya udah to'at aja. Saya punya teman itu di sana sampai heran. Ini nggak mungkin, motong ayam juga habis 5 kintal, saya habis 5 kintal. Tapi unik, yang satu bisa beli Fortuner sama Yaris, yang satu utangnya banyak, Pak. Tapi di situ umum bahwasanya orang tersebut itu pakai pesugihan. Kalau saya melihatnya memang nggak di situ, tak lihat kena amalan apa
yang membuat dia itu luar biasa, yang membuat dia itu rezekinya seperti rezeki raja. Nggak tahunya Pak, batuk sedikit bapaknya langsung masuk VIP Pak. Jangan tender-tender Pak, diikutkan BPJS, langsung ya dokter yang spesialis, berapapun untuk bapakku. Maka wajar kalau rezekinya seperti rezeki raja. Orang melihat pakai pesugihan, saya habis 5 kintal, dia habis 5 kintal. Sama motong ayamnya, tapi kok beda? Beda banget. Nah ini kalau saya melihat itu dari faktor berbaktinya kepada kedua orang tuanya itu luar biasa Pak. Karena kita akan punya istri ini, mau ngasih apa-apa nggak enak sama sampingnya ini, ada gitu kan? Iya Pak, subhanallah. Ibu itu Pak luar biasa. Orang tua saya pernah gendong bonceng anak saya yang nomor 3 itu, ditabrak orang nggak terlalu keras, jatuh kayak mau pingsan, tak deket rangkul begini Pak. Sampai saya berdoa, ya Allah jangan limpahkan sakit ini kepada anakku, tak tanggung. Itu orang tua itu Pak. Hari ini saya punya anak kecil, itu kalau di ngomong begini, diuru-uru begitu ya, pelan-pelan naruhnya Pak. Karena saya tidur. Bagaimana dengan kita kepada orang tua? Maka kata malaikat Jibril, dia berdoa, celaka itu dan hina orang itu apabila dia diberi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tapi dia nggak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi mengucapkan amin. Yang ketiga, doa malaikat Jibril, celaka dan hina orang yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Terus Ramadan lewat, nggak diampuni dosa-dosanya, nggak terampuni dosa-dosanya. Terus dia nggak berubah, dia nggak mendapatkan kebaikan. Ini Ramadan lewat nih, ya. Ini Ramadan lewat nih. Ada nggak perubahan dalam diri kita? Padahal kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan Allah, pasti dia diampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa. Coba bayangkan, celaka dan hina orang itu. Gimana nggak celaka? Pintunya dibuka, pintu surga dibuka, kita nggak bisa masuk. Pintu nerakanya ditutup, kita masih masuk lewat jendela kali ya. Terus musuh kita iblis itu diikat, kita masih kalah. Apalagi di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Maka celaka dan hina orang itu. Kita diberi kesempatan di satu bulan yang penuh berkah, sahrul jihad, kita nggak bisa mendapatkan. Maka ikhwan mujahidin rahimahullah, tanda-tanda orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan itu yang pertama adalah semakin kuat imannya seseorang sehingga takut untuk berbuat dosa. Jika sebelum bulan Ramadan seseorang sering berbuat dosa, maka setelah melewati bulan Ramadan dirinya menjadi seseorang yang takut berbuat dosa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan. Kalau saya menganalogkan begini, dulu pernah saya menganalogkan, ketika kita digembleng di bulan Ramadan, kayak dicuci kan. Ibarat saya habis nyuciin mobil, bersih Pak, sampai dalam-dalamnya itu bersih gitu. Kita pakai itu hati-hati enggak? Ada becek naik, becek direm kan? Minggir kita, menghindari kotoran gitu. Jangan kan begitu, kalau mau masuk sandal itu digini Mas. Kalau saya seperti itu, sama ketika keluar dari Ramadan harusnya enggak lah. Udah terbiasa begitu.
Ini rahimahullah. Jika kebaikan menyenangkanmu dan keburukan itu menyusahkan kamu, sedih aku kalau yang darimu juga tuh gak kesini gitu. Ya. Terus pokoknya kebaikan itu menyenangkanmu dan keburukan itu menyusahkan, itu termasuk ada tanda-tanda iman di dalam sembahyang itu, Pak. Sampai Nabi bersabda, idza dakhalal imanul qalbu, apabila iman telah masuk ke dalam qalbu, maka qalbu menjadi lapang dan senang menerimanya. Kira-kira nggak cukup tak 1 bulan digembleng untuk meningkatkan keimanan, sehingga tanda-tandanya itu lapang gitu. Harus tak jaga sholat ini, tetap berani. Habis asar tetap harus. Kalau memang bedanya Ramadan pakai pengeras, ini nggak pakai pengeras. Diramein, ya. Ya kalau malam kita sholat malam sambil berbuka. Nggak puasa Senin Kamis, puasa Daud. Iya. Nah ini harus ada peningkatan keimanan sehingga kita itu takut berbuat dosa, Pak. Itu tandanya. Yang kedua adalah rasa sedih ketika ditinggal bulan Ramadan. Coba deh bayangin, sampean ketika ditinggal bulan Ramadan, kayak apa sih rasanya? Seneng kan? Susah kan? Gimana ditinggal bulan Ramadan? Campur, susah senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit bumi dan para malaikat karena musibah menimpa umatmu. Rasulullah ditanya musibah apakah itu ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perginya bulan Ramadan. Itu musibah. Ketika Ramadan lewat itu musibah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu semua doa diijabah, semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan siksaan ditolak oleh Allah. Syahrul Mubarak. Inilah rahasia sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sekiranya umatku ini mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar setahun penuh itu Ramadan. Tapi kan nggak mungkin. Harusnya sampean yang bisa di sini walaupun sekelumit kecil bikin suasana Ramadan. Saya itu bikin di sana 1 minggu 2 kali, Senin sama Kamis, buka bersama di grup. Aku nanti yang bawa apa buahnya ya, aku nanti yang bawa pentol. Rame Pak, suasananya kayak Ramadan. Sedih Pak. Gimana? Ini kata Nabi, ada 2 kenikmatan orang yang berpuasa. Salah satunya yang pertama ketika berbuka. Tidak hanya berbuka Pak, tapi ketemu Allah. Allahumma laka sumtu, ya Allah karenamu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu, karena rezekimu saya bisa berbuka ya Allah. Bedanya di situ. Iya. Maka harusnya sampai itu bisa bikin suasana Ramadan di sini. Ya, harus berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak bisa. Ayo Senin Kamis didawamkan. Iya, bukan di sini. Ya sambil kajian. Gitu. Sedih Pak. Ditinggal Ramadan itu ketika ini tanda-tandanya orang yang mendapatkan kebaikan itu sedih, ya Allah. Terlalu cepat kau pergi Ramadan. Setiap jam 3 saya bangunin anak-anakku, istriku, ayo bangun, ayo bangun. Istri nyiapin buka, sahur, anak-anak lagi nungguin, kita nunggu sambil sholat malam. Suasana itu luar biasa. Maka Ramadan juga disebut syahrul ibadah. Bayangin Pak, kalau nggak ada Ramadan kayak apa? Itu tak wanti-wanti itu. Ini setatnya mulai Ramadan. Karena kemarin yang kemarin itu gagal saya. Saya masih melampiaskan hawa nafsu saya. Kate poso Senin Kamis lho Pak. Ndelala esuk bojo ndatar ndok ceplok Pak. Dikai lalapan ngono. Tapi ketika kita berjamaah,
Walaupun di situ ada kentang, kita terceplok. Aku nanti kalau makan sore ketemu teman-teman saya, dia berbuka, dia merasakan nikmat, saya nggak ngerasain nikmat. Maka kau tidak enggak. Aku harus puasa karena saya pengen merasakan nikmat bareng-bareng sama teman-teman saya. Harusnya dibikin mah di sini. Iya, dibikin. Nanti insya Allah lah kita musyawarah ya. Hanya orang-orang yang nggak mendapatkan kebaikan yang nggak sedih ditinggal bulan Ramadan, Pak. Kalau saya sama teman-teman yang di Mojosari sana sedih, Pak. Sedih bener. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan adalah seseorang akan kembali mengerjakan ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ya, seseorang akan kembali mengerjakan ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Ibadah yang dilakukan seseorang selama bulan Ramadan akan dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Ini ibarat ini setrem, Pak. Seluruh dunia, seluruh negara, khusus umat Islam puasa berjamaah. Sampai di TV jam 3 rame Pak ono sing dagelan tok, sahur gitu ya. Sahur. Iya. Kayak begitu, Pak. Jadi orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan itu dia senantiasa menyawamkan apa yang dilakukan selama di bulan Ramadan itu. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa bulan Ramadan. Lain sembilan hari puasa terus malam amal puasa 11. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Saya itu kemarin ke Bali itu urusan belum selesai. Waktu Senin itu waduh aku cepat pulang ini. Harus puasa ini. Puasa sama teman-teman. Karena saya merasakan nikmat. Dan itu suasana Ramadan kayak terus langgeng gitu, Pak. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba maka Allah beri dia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Ketika Bashir rahimahullah ditanya tentang orang yang bersungguh-sungguh beribadah hanya ketika bulan Ramadan saja, beliau menjawab, sejelek-jelek kaum adalah yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan saja. Sesungguhnya orang soleh adalah yang beribadah dan bersungguh-sungguh sepanjang tahun. Begitu. Nah ini nggak bisa Pak kalau nggak berjamaah Pak. Harus diprogram. Maka jangan hanya ada saya aja di sini ngumpulnya. Masa bodoh beliau nggak kesini mas? Saya tetap hambamu ya Allah begitu. Iya. Ya harus. Nggak boleh sampean itu. Cuma sudah berapa itu diantarkan begitu. Makanya saya insya Allah kemarin setiap musyawarah, setiap acara musyawarah dan usulan-usulan, alhamdulillah kemarin itu ada apa ya, kayak lawyer gitu ya, ikut sama kita, ikut kajian sama kita. Mudah-mudahan terus berkembang karena momennya seperti ini. Nah, ikhwan mujahidin rahimahullah, saya berharap Ramadan yang kemarin itu harusnya Ramadan yang luar biasa. Walaupun orang-orang katanya kayaknya nggak ada lebaran, ada COVID-19, tapi kita enggak. Karena lebaran kita itu beda. Kita harus mendapatkan Idul Fitri, kembalinya hati kita fitrah, jernih Pak. Maka saya berharap di sini harus punya inisiatif. Saat sembahyang itu sudah menjahit, harus kreatif. Ya, insya Allah bisa. Kalau bangun malam dan berdoa, ya Allah, bimbinglah saya ya Allah bersama teman-teman saya ya Allah, agar saya bisa meneruskan rutinan soft ini ya Allah. Nah ini harus
ketahui ya, tanda-tanda orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama, meningkatnya iman dan takut berbuat dosa. Yang kedua, merasa sedih, ya Allah, terlalu cepat Ramadan, pertemukan aku nanti ya Allah di Ramadan yang akan datang. Sedih ya. Yang ketiga, seseorang akan kembali mengerjakan ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Kayak apa aja sih? Terus sholat malam, puasa, sedekah. Lakukan itu di bulan-bulan Ramadan. Kalau sampai ini berat, drop, berarti tanda-tanda nggak diterima amal ibadah sembahyang di bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, rugi, kata Nabi. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang nggak sampai bulan-bulanan. Ya, 2 minggu lah paling lama, saya insya Allah akan kesini lagi. Ya, insya Allah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang didiskusikan dalam materi ini? Saya tanya Ya, tanda-tanda orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan bisa didiskusikan. Yang pertama, meningkatnya iman. Gimana nggak meningkat? Kalimatnya la'ala kunta takut. La'ala itu dalam ilmu nahwu sorof itu ada harapan kita dapat. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa itu sudah puncak, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisiku dia bertakwa. Ya, kemarin kita lakukan itu. Gitu. Nah, itu harus ada tanda-tanda meningkatnya iman. Kan kata Nabi, apabila iman meningkat dalam dada kamu, lapang dada kamu itu. Loh, betul kalau cengatan. Aku dewe cengatan. Iya. Gitu. Ayo didiskusikan. Setelah itu kita musyawarah. Masuk musyawarah. Iya. Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari mulai saya mungkin ya, saya berharap untuk wilayah Siti Pondok, khususnya ikhwan yang di sini, tetap perjuangkan rutinan sampean. Ya, tetap rutinkan, bikin checklist, karena iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. 1 minggu sekali sempetin ketemu sama saudara-saudara di sini. Ya, programkan, bikin checklist kayak dulu. Mas Dedi nyampe mana? Al-Araf ayat sekian. Mas Ju, ya kan? Gitu. Terus nanti diprogramkan usulan-usulan. Nah, itu harus. Karena 40 hari nggak dengar, nggak ngumpul, nggak ada majelis ilmu, itu mengeras hati itu. Itu mengeras. Maka saya berharap tetap, Pak. Saya tetap memikirkan. Saya tetap memikirkan di sini. Saya tetap memikirkan di sini. Insya Allah saling berdoa. Ingat, kalau sampai bercerai-berai, itu semakin mudah serigala menerkam sampean. Ya. Jadi saya berharap harus wajib sampean seminggu sekali itu tetap ngumpul. Kalau bisa pasukannya ditambahin.
ya. Ini saya menyebut dengan mazhab Ya. ada yang enggak saja menyebut satu kerja satu yang Mungkin dari teman-teman apa yang membuat nggak ngumpul, apa yang membuat drop? Sibuk dengan sendiri-sendiri ya. Sibuk dengan Urusan sendiri-sendiri. kena gempa. Ada Apa? Musiman ini. musiman. Ya, ini pasti aja siap ya. Berarti itu ya. Insya Allah besok diulangi lagi aja kiat-kiat agar kita kuat menjalani ujian. Ya. Diulangi lagi nggak apa-apa nanti materi itu. Masih ingat nggak itu dulu? Bagaimana agar kita itu kuat menjalani ujian? Kan ada materinya dulu. Yang pertama apa dulu? Meyakini takdir. tulisnya di buku. Oh, di buku. Diamali. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu pena. Setelah pena diciptakan, Allah memerintahkan, "Hei pena, catatlah." Kata pena, "Apa yang aku catat, ya Allah?" Takdir seseorang dari mulai sekarang sampai nanti hari kiamat. Salah satunya kita ini berenam. Di sini juga ada tulisannya di sana. Tetapi nanti ini belum takdir. Takdir itu yang setelah terjadi ya. Itu kita yakini. Maka ada takdir mutlak, ada takdir ikhtiar, banyak nanti yang macam-macam takdir itu. Gitu. Yang kedua, jika kalian ditimpa musibah, ingatlah aku, niscaya kalian terhibur, kata Aisyah. Pernah itu 2 bulan Nabi itu yang dimakan hanya kurma. Minum itu nggak minum susu, minum air putih. Itu selama 2 bulan. Sehingga Abdullah itu pernah melihat Nabi itu mau makan, nggak tahu kurmanya jatuh. Dibersihin sama Nabi. Menangis Abdullah, ya Rasulullah, sampai kayak begitu enggak? Karena memang Nabi itu nggak menampakkan kesusahannya, baru tahu gitu. Kata Nabi, "Hai Abdullah, seandainya tanganku hari ini tak angkat dan saya memohon gunung Uhud itu dijadikan emas, pasti dikabulin aku. Tapi aku nggak ridho kalau emas itu bertahan 3 hari di rumah. Gak sebenarnya kayaknya Nabi itu. Kalau kita ingin nangyai lorok itu jalur emas. Nabi nggak mau ya Allah, tidak mau ya Allah. 3 tahun diboikot. Itu seandainya perjanjian yang ditaruh di Ka'bah itu nggak dimakan rayap, Abu Thalib nggak berani itu datang ngasih makanan sama Nabi. Sampai para sahabat melihat kotoran Nabi itu seperti kotoran onta yang dimakan daun-daunan. Ketika pamannya datang membawa makanan dan menceritakan bahwasannya perjanjian pemboikotan itu sudah dimakan rayap, Nabi itu melepas, Pak, di sini banyak ganjaran pahala dan dia mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah, nek watanku duwe masih bisa tak ganjel ambek waktu, ya Allah. Tapi janganlah engkau keluar dari hatiku. Ketika engkau keluar dari hatiku, aku menjerit kemana? Kalau kita ini Allahnya tak ada, bah ujul banda, ujul lah ya Allah, yang penting saat itu gak ujul ya Allah." Gitu ya. Nah ini penting. Insya Allah saya merasakan nikmat berjamaah itu. Insya Allah nanti kalau jadi, ya di sini juga harus jadi. Jadi tadi yang usulan pertama salah satunya sampai tadi apa? Sibuk dengan urusan pribadi.
itu ketika kita nggak mau dekat dengan Allah. Allahu Rabbuna la nusriku bihi syai'a. Jangan sampai lepas itu. Gitu. Dari Allah mungkin apa yang membuat teman-teman nggak semangat lagi? Nanti ayo kita rembukan biar bisa ada solusi gitu. Nah ini kan dari Mas Jo karena sibuk dengan masalah pribadi. Ada yang dari Mas mungkin perlu itu juga apa kayak di program puasa minimal pertama karena majelisnya malam Jumat jadi kemisnya dulu puasa tiap kemis berjamaah puasa bareng nanti akhirnya kan janjian buka puasanya itu setelah itu langsung majelis gitu kan ya. Berjamaah enaknya itu jangan cuma itu kalian sama keluarga itu sama ibu bapak sama Apa tadi? keluarga. Om Toha apa? Puasanya itu Usulannya kan jadi buat minimal kemis dulu kan udah punya grup di sini sendiri. Iya. WA sudah Itu aja pakai. Kemarin juga ada usulan, Mas ini kelihatannya sholat malam agak sulit. Bagaimana kalau yang bangun dulu nelpon gitu? Ya oke. Gitu. Saya juga punya grup sendiri namanya Generasi Ekonomi Islam. Iya sholat malam. Itu siapa yang bangun dulu sampai kena nelponin satu-satu. Kayak. Tadi apa program? Nanti kita puasa Senin Kamis jamaah diprogramkan ya. Puasa. Nah ini perlu disepakati. Demi Allah nikmat Pak. Paksain itu. Saya ketika berjalan sebelah saya ini rokokan semua, makan semua gitu. Sederhana saya ditanya, saya melihat sampean kok rutin puasa. Apa memang usahanya biar lancar? Dia bilang begitu. Saya bilang demi Allah, saya merasakan nikmat ketika mau mendekati berbuka. Dan ketika saya berdoa, saya kayaknya saya dekat dengan Allah. Saya melihat kamu kayak setan tak bilang begitu. Saya melihat teman-teman, saya cuma berdoa ya Allah. Lebih nikmat dekat denganmu daripada lihat seperti itu, saya bilang gitu. Nah ini salah satu. Antum harus bisa merasakan nikmat. Maka diprogramkan puasa Senin Kamis sepakat nih. minimal kemis nyatok dulu Kemisnya dulu. kemis nyatok dulu takutnya yang nggak biasa Senin Kamis berat kemisnya dulu yang Oh kita Ramadan lagi sebulan penuh mampu. yang sini bertahan Udah. Iya nggak masalah, enggak maksudnya. Beda, suasananya beda. Suasananya beda. Kamu stop dulu. kemis nyatok dulu Pada sebenarnya takutnya merasa diprogramkan puasa Senin Senin. kerja biasa Senin Modelnya itu aja, apa namanya buka bersama di sini. jadi Iya, acaranya habis Senin, habis asar, atau mungkin bisa sholat asar berjamaah, gitu. Nikmat demi Allah nikmat. Kan salah satu tanda-tanda orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan atau diterima amal ibadahnya itu sedih Pak. Ketika ditinggal bulan Ramadan, terlalu cepat enggak kayak Ramadan gitu biasanya. Aku enggak tak kejar kalau sama Senin Kamis gitu harusnya. Mas Dedi, ayo usulan apa yang biar semangat lagi? Nanti kita gabungin, kita gulirkan mana yang lebih dahulu diterapkan, gitu. Usulan apa deh? Ini yang ketiga, Mas Dedi. itunya lagi apa Hmm?
harusnya juga yang pribadi itu perlu diatur. Checklist berarti ya. Itu program itu anu Mas. Iya, tadarus pribadi minimal Store berapa itu. aja. Yang store itu. Iya, yang enggak itu semangat. Iya, insya Allah nanti saya 2 minggu lah. Insya Allah nanti tak doain. Kayak dulu ya semakin kali. Dulu sering-sering nggak mampu setoran aja. Iya, semangat dulu. Sekarang menjauh semua gitu. Yang tertawa siapa? Setan. Kita ikut setan berarti. Sama kita. Mas Edi, usulan apa? Iya, itu tadarus. Checklist. Berarti harus dilaporkan itu tadarus ya. Kan ada grupnya bisa dilaporkan gitu. Checklist harusnya tidak hanya tadarus nanti, duhanya Iya, bertahap dulu deh. Tahap. bertahap. Kalau sampai nanti keinginannya bertahap, Allah juga bertahap ngasih hidayahnya. Maksudnya takut pas nggak jalan. Jangan takut. Hebat Mori. Programnya. Checklist tadarus saja ya. Kita ingin surat apa? Dulu istri sempat sampai ya khatam 2 minggu khatam 2 minggu khatam. Kita yang program nggak khatam. Mas siapa? Jadi Mas Busairi. Busairi. Mungkin ada usulan atau mungkin saran agar sampean dan teman-teman itu mungkin cuma punya pengalaman. Saya punya pengalaman begini Mas dulu kayak begini sehingga saya tidak kalau bangun tengah malam gitu. Bisa nanti biar apa yang harus kita terapkan gitu yang pas gitu untuk teman-teman. Nggak usah masa Indonesia ya. Berarti mulai Indonesia. Kalau bisa usulan, punya usulan Mas, kalau bisa ke sini Mas sehari sekali gitu atau gimana? Sering kali ada. Berarti mulai sahurnya itu sudah dianu. Cek berapa menit? Sahur. Kalau lama bisa puasa. Ini malah makan kue. Iya. Yang misalnya kalau seminggu ada. Beratnya kan terasa berat Ramadan daripada Senin Kamis. Soalnya kan tabungan makanan di badan itu kalau yang sebulan penuh kan hampir habis. Nah, Senin Kamis tidak masih ada cacat. Lemesnya itu tidak kayak yang puasa Ramadan. Iya, tapi ujiannya banyak yang Ya ujiannya. Masalahnya setannya nggak diikat. Loh, tapi kita sudah dibekali. 1 bulan Ramadan itu sudah banyak benar itu setan tonjokin begini. Aduh, ada begini. Ya, makanya kan tadi salah satu orang yang mendapatkan kebaikan di situ, ini peluang loh. Ibarat Allah itu tak buka yo pintunya yo, tak tutupin rokoknya yo, tak iketin yo setan yo. Oh, untuk menang yo, gitu loh maksudnya. Tetap kalah. Ini sudah banyak, udah ibarat iblis aku begitu. Tetap kalah. iblis punya balas dendam mungkin. Awas habis puasa awas. Insya Allah belum ada usulan ya. Saya lompati ke masjid. Ada kan? Barangkali usulan Mas ditambah hafalan Quran Mas. Setiap kali ketemu ngelaporin sampai 10 ayat. Barangkali jadi krusial. Sama itu. Mas Jahid.
Ayo, soal apa? Ya. Kalau saya pribadi itu di masalah di ujian maksudnya ujian kelompok satu nggak datang itu bikin semangatnya kurang tambah. Yang kedua apa kentengan sindir ada yang modal gitu bikin apa ya semangat itu berkurang. Kita dari rumah semangat sampai sini ditungguin satu modal tambah keinginan itu tambah berkurang jadinya yang semangat tadi 100% itu berkurang. Berarti mengendor Semangat bersama dulu. ketika yang lain kendor yang lain kendor. Saya itu berulang kali, tapi hari ini saya bilang demi Allah saya nggak mau kalah sama setan. Mati satu tunggu 1000. Saya bilang begitu. Saya itu punya yang namanya Rizki itu juragan besi Pak. Beli besi itu salah satu pencetus Senin Kemis itu nggak ada 3 kali bertemu. Saya nggak ngefek dengan sampai cuma satu. Sampai sudah tak bilangin, ya kan? Jangan pernah sampai minta diganti oleh Allah. Mayat tetap bingkum andini, barang siapa yang kendor jadi berjuang dalam agama tak ganti orang itu. Nah, sampai bagaimana caranya semangat? Nyari teman. Ada teman. Saya sudah mati satu tunggu 3 kemarin itu. Dapat langsung 3 saya. Jadi semakin banyak begitu. Jangan akan kendor. Aku ya kendor gitu. Ya, kan beberapa akhirnya beberapa nih jangan begitu. Imam Ali itu sampai mengatakan seandainya ada 100 mujahid, aku di dalamnya. Seandainya tinggal 10, aku harus di dalamnya. Seandainya tinggal 1, itu aku orangnya. Iya betul. Biasanya kayak gitu. Jadi Allah itu begini Mbak. Aku menyatakan perang kepada orang yang memusuhi waliku. Tahu nggak waliku itu kata Allah? Waliku itu yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan fardu. Ya otomatis amalan fardu. Dan waliku itu senantiasa bertakarrub mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah nafilah, sehingga aku mencintainya. Allah bilang ketika aku mencintainya, aku akan melihat dengan penglihatannya, aku akan berbicara dengan mulutnya, aku akan mendengar dengan pendengarannya, aku akan berjalan dengan kakinya, aku akan bekerja dengan tangannya. Kalau sudah begitu Pak, subhanallah, demi Allah, kemarin itu pengacara, dia ketua Golkar di Mojokerto, tak suruh maaf Ustaz, saya di sini kayak orang kecil Pak. Bayangin ini STM aja gak punya ijazah. Jangankan ketua apa, ketua itu pikiran dah kita. Tapi iya dia bilang begitu. Maaf Ustaz, saya di sini kayak seorang kecil banget gitu. Bayang kalau Allah mancing, wah benar. Program lagi itu puasa Senin Kemis itu sunnah nafilah itu. Bisa, demi Allah bisa. Udah ya? Tetap berjalan sambil nunggu momen. Ya, insya Allah hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembahasan. Buat cara
Untuk yang acara yang terakhir penutup seperti doa, marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih